Kristus, marilah pada saat pagi hari ini kita boleh datang sujud menyembah di hadapannya. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu, Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu, Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu, Engkaulah jaminan hidupku, tiada yang dapat menggantikanmu, Engkaulah jaminan hidupku, tiada yang dapat menggantikanmu, Engkaulah jaminan hidupku. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa kita dengan Tuhan memiliki sebuah hubungan relasi yang begitu intim atau begitu dekat, yaitu kita sebagai anak-anak Allah dan Tuhan Allah adalah Bapa kita yang di sorga. Bahkan Dia tidak pernah jauh dari kita. Melalui Roh Kudus-Nya, Dia ada tinggal di dalam hati kita. Puji Tuhan. Salam jumpa kembali dalam program Morning Worship GPD Sion Altar. Saudara, bagaimana relasi Anda dengan Tuhan Yesus hari ini? Apakah relasinya adalah saya dengan Dia?
ataukah saya dengan engkau? Apa bedanya, saudara? Bedanya adalah relasi saya dengan dia itu menggambarkan ketiadaan relasi, atau setidaknya relasi yang jauh, atau dapat saya katakan itu menggambarkan ketiadaan komunikasi yang secara langsung. Namun, berbeda dengan relasi saya dan engkau, karena relasi yang satu ini adalah relasi yang tersentuh langsung dan menggambarkan sebuah komunikasi yang sangat dekat satu sama lain. Mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-19, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-10, satu perikop di sana. Sekali lagi Injil Lukas pasal yang ke-19, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang kita baca dari bagian firman Tuhan ini adalah kisah dari seorang kepala pemungut cukai di kota yang luar biasa perdagangannya. Atau saya sebut sebagai kota yang sangat kaya, dia bernama Sakeus. Saudara, tentu menjadi seorang kepala pemungut cukai di kota perdagangan seperti Yeriko ini pastilah tentu membuat dia menjadi orang yang sangat kaya. Dan yang menarik di kisah ini adalah bagaimana Sakeus melihat Yesus dan bagaimana Yesus melihat Sakeus. Saudara dikasih oleh Tuhan, Sakeus dia melihat Yesus pada awalnya adalah dalam konteks saya dengan dia. Sakeus ingin melihat dalam tanda kutip dia itu siapa. Dia itu yang adalah Yesus itu siapa. Tapi yang menarik sekali, ketika Yesus melihat kepada Sakeus, maka Yesus membangun sebuah relasi saya dengan engkau. Itu yang Yesus katakan kepada Sakeus, "Turunlah karena aku harus menumpang di rumahmu." Berbeda bukan bagaimana cara Sakeus melihat kepada Yesus dan bagaimana Yesus melihat kepada Sakeus. Nah, saudara, apa pesan firman Tuhan untuk kita pada hari ini? 2 hal akan saya bagikan hari ini kepada Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Yang pertama, saudara, yang pertama Tuhan Yesus menghendaki relasi yang bersifat pribadi dengan kita. Bukan sekedar superficial atau hanya sekedar sampai kepada pengetahuan akalia kita semata-mata. Ini pesan yang kuat sekali dalam kisah Sakeus ini. Yesus ketika itu dia dikerumuni oleh begitu banyak orang. Sedangkan Sakeus ini sebetulnya bukan termasuk orang yang ramai-ramai datang untuk mengikuti Yesus. Bahkan dia bukan sekedar itu saja, tapi dia juga adalah seorang yang tidak disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Maka mungkin bisa saya katakan dia ini juga mungkin adalah orang yang sangat kesepian, begitu ya. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Sakeus ketika tahu Yesus akan masuk ke kota itu, Sakeus ingin tahu nih, seperti apa sih Tuhan Yesus itu? Saudara, ini yang saya sebut sebagai relasi yang hanya sekedar pengetahuan. Dia kepengen tahu, Sakeus pengen tahu, siapa sih orang itu? Seperti apa sih orangnya? Tapi yang menarik, Tuhan Yesus ketika itu dia tidak hanya melayani orang yang begitu ramai-ramai dalam ukuran kuantiti yang ada di sekitarnya ketika itu, namun dia berhenti di sana. Dia berhenti di bawah pohon ara itu, lalu dia memandang kepada Sakeus dan dia berkata, "Sakeus, turunlah, segera, karena aku harus menumpang di rumahmu hari ini." Sudah dikasih oleh Tuhan, apa yang Yesus katakan ini menjadi sebuah kejutan besar bagi orang banyak. Kenapa? Karena Yesus berbicara kepada orang seperti Sakeus ini, seorang kepala pemungut cukai yang notabene dianggap orang yang berdosa. Bahkan Yesus juga ingin menumpang di rumah Sakeus, yang membuktikan bahwa Yesus ingin memiliki suatu hubungan yang pribadi dengan orang yang berdosa ini. Saudara, apakah saudara melihat kasih Tuhan dalam peristiwa Sakeus ini? Tuhan Yesus ingin kita tidak sekedar memiliki sebuah pengetahuan yang superficial mengenai dia. Misalnya, kita tahu bahwa dia baik, kita tahu ajarannya adalah benar, kita tahu bahwa dia adalah Tuhan, kita tahu dia adalah juru selamat. Tapi lebih dari sekedar itu, Tuhan Yesus ingin kita mengalami dia. Tuhan Yesus ingin kita memiliki persekutuan yang intim dengan dia.
Saudara, hari ini saya mau katakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh tahu keberadaan kita. Tuhan tahu keberadaan saudara dimanapun saudara berada. Tuhan pun tahu keberadaan saya. Kita kemungkinan besar tidak lebih baik daripada Sakeus ini. Tapi Tuhan ingin memiliki hubungan pribadi dengan engkau dan saya. Hanya pertanyaannya hari ini, apakah kita juga punya keinginan yang sama seperti yang dimiliki oleh Tuhan? Apakah kita juga punya atensi yang baik sama seperti Tuhan mau mengenal kita, memiliki hubungan pribadi dengan kita? Saudara silakan menjawab sendiri bersama dengan Tuhan hari ini. Dan hal yang kedua, saudara, relasi pribadi dengan Tuhan Yesus itu mengubahkan kehidupan seseorang. Perhatikan respon dari Sakeus ini terhadap orang-orang di sekitarnya setelah dia berjumpa dengan Yesus. Respon itu sangat-sangat fantastis, bahkan melampaui aturan-aturan hukum Taurat ketika itu. Dia bahkan melakukan itu secara spontan, dia katakan secara terbuka, dia bilang, Tuhan, kalau sekiranya saya pernah memeras orang lain, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, sampai di sini kita bisa paham bahwa ketika Sakeus mengenal kasih Tuhan, ketika seseorang mengalami kasih Tuhan, maka dia menjadi punya perspektif yang baru mengenai hidup ini. Sakeus ini dia mempunyai perspektif yang baru mengenai harta bendanya. Dia punya perspektif yang baru bagaimana dia harus bersikap terhadap orang lain. Maka saudara, sebagaimana dikisahkan di kisah Sakeus ini, seseorang yang tadinya buta secara rohani, yang hidupnya tidak memiliki relasi yang baik dengan orang-orang di sekitarnya, bahkan mungkin dia tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Tapi ketika dia mengalami kasih Tuhan, dia memiliki relasi dengan Tuhan Yesus secara pribadi, maka cara pandangnya diubahkan, hidupnya dipulihkan. Sejak hari itu dia menjadi Sakeus yang baru di dalam Yesus. Saudara, hari ini kepada kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, maukah kita mengalami transformasi hidup juga sama seperti yang dialami oleh Sakeus ini? Sehingga kita bisa melihat hidup kita ini ternyata begitu indah, hidup kita ini ternyata begitu berharga, dan kita berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan dan kasih setiamu yang terus ada bagi kami sampai hari ini. Siapakah kami Tuhan sehingga Engkau mau mempunyai suatu hubungan relasi yang intim dengan kami? Siapakah kami ini yang hanyalah tidak lebih dari sekedar manusia berdosa yang tidak berlayak sebenarnya di hadapan Tuhan? Tapi terima kasih banyak untuk kasih setiamu yang mengizinkan kami untuk boleh ada dan mempunyai hubungan yang intim dengan Engkau. Roh Kudus tolong mampukan kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan tolong kami sepanjang hari ini, seluruh sidang jemaat dalam setiap aktivitas kegiatan, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menopang, Tuhan yang memberkati. Terima kasih untuk firman-Mu, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.